kebijakan KPK. Karena kita tahu bahwa KPK kan selalu diserang dari sisi bahwa ini adalah politisasi, bahwa ini ada orang yang mengontrol KPK, bahwa KPK adalah sekarang adalah eranya itunya Pak Jokowi gitu dan sebagainya. Tapi saya pikir kemarin suatu strategi yang cantik juga yang dilakukan oleh KPK. Iya. Cantiknya di mana Bang? Silakan. Ya, bahwa ketika Pak Hasto keluar kan beliau sudah tidak menyatakan statement apapun. Ya. Dan di situ saya melihat bahwa kondisi sudah semakin adem. Nah, kemudian semua akan fokus kepada yang dinamakan dengan pra peradilan. Karena kita kan orang hukum. Nah, disitulah kemudian saya melihat itulah momen ya bagi Pak Hasto membela diri dan KPK membuktikan bahwa mereka mempunyai alat bukti yang cukup untuk menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Yang saya lihat memang ada juga yang menariknya bahwa KPK sebenarnya ketika dihadapkan pada proses pra peradilan seperti yang saya katakan bahwa mereka harusnya mempercepat pemberkasan, ya, melakukan penahanan, kemudian juga segera melimpahkan ke pengadilan, sehingga nanti peradilan putusannya adalah kasus ini sudah. Baik. Nah, tapi kemudian akhirnya tidak dilakukan oleh KPK. Ini yang sangat menarik. Anggapannya silakan, Bang Patra. Kenapa kok Anda melihat Pak Hasto sampai saat ini belum ditahan setelah diperiksa? Kalau penahanan itu nggak wajib. Dijadikan tersangka tuh. Penahanan itu nggak wajib. Mana ada wajibnya? Nggak ada wajib itu. Baik. Ya, tapi yang saya mau bilang di sini nih bagus nih. Apa yang terjadi pada kasus Pak Hasto, ya, penetapannya pertama tidak logis, yang kedua tidak benar, dan yang ketiga tidak populer. Tidak logis. Saya kasih contoh, ya. Coba tunjukkan satu putusan atau satu presiden di mana orang disangkakan melakukan tindak pidana secara bersamaan dia disangkakan menghalang-halangi ya penyidikan terhadap dirinya sendiri. Coba di kasus yang mana? Ya menurut saya tidak jadi masalah. Ya Bang. di kasus yang mana nggak ada. Loh, ya makanya tidak logis. Bukan masalah tidak ada, tidak ada. Ketika seseorang disangkakan pasal 55 ayat 1 angka ke-1 KUHP telah melakukan pidana perbuatan ya disangka, maka secara bersamaan dia tidak bisa disangkakan menghalang-halangi terhadap perkaranya sendiri. Itu yang disebut tidak logis, tidak benar. Saya kasih contoh yang paling gampang. Ini KPU pejabat, ya. Namanya WS. Sudah? Oke. Sebut aja namanya Bang. Ya. Lalu ada satu sangkaan dimulai dari proses penyelidikan. Sudah? Maka penyelidikan ini dinaikkan ke dalam tahap penyidikan. Penyelidikan selesai, benar ada peristiwa, maka penyidikan menemukan orang-orang siapa. Tadi yang ngomong bilang Bank Senturi, BLBI itu kurang baca buku itu. Kita bicara satu perkara terhadap sebuah peristiwa pidana. Sudah? Satu lagi. Ya. Tidak logis, tidak benar. Ini nih yang saya bilang tidak benar. Kenapa? Ketika penyidikan, ya, ada seorang tersangka yang belum ditangkap. Namanya Harun Masiku. Maka dalam hukum diberi dua opsi. Ya. Apakah penyidikan yang tahun 2020 itu sudah lengkap? Menurut KPK pada saat itu sudah lengkap, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu dengan percaya diri diajukanlah ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ya. Nah, apa tidak benarnya? Saya tanya kepada ibu bapak, kalau bapak ibu sarjana hukum, bapak ibu mengerti hukum, mana yang bapak ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Baik. Dua itu dulu ya. Tahan dulu Bang, tahan dulu sebentar. Nanti dulu, ini ada tiga. Sekarang saya tanya dulu. Ya, saya tanya dulu ini. Kalau bapak ibu mengerti hukum, mana yang bapak ibu percaya? Fakta yuridis atau cerita karangan penyidik? Pasti yang mengerti akan bilang, kami harus lihat fakta yuridisnya.
Nah, kita masuk ke fakta yuridis sekarang. Sudah 2 persidangan. Yang pertama perkara secara bersamaan, ya, perkara Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio dan Saiful Bahri sudah disidang. Apa fakta yuridisnya? Fakta yuridisnya pada halaman 166 dan 167. Ini fakta yuridis, Pak. Bapak pasti ngerti nih. Baik, silakan. Setelah diperiksa saksi-saksi, diperiksa ahli, diperiksa petunjuk, diperiksa yang namanya bukti terdakwa juga. Fakta yuridis bilang pada tanggal 13 Desember 2019 di Grand Hyatt Saiful Bahri dan Doni Tristikomah bertemu Harun Masiku. Baik. Ya, setelah itu apa katanya? Saiful Bahri memberikan uang operasional. Baik, saya potong dulu. Saya potong dulu sebentar. Saya mau persingkat sekarang ya. ya. Ini fakta yuridis Ya. yang terakhir bahwa menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah majelis pertimbangkan, telah terbukti adanya kerjasama yang erat antara Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, Saiful Bahri, Harun Masiku serta Doni Tristikomah. Ya. Oke, Di Bang Patra, mana? kami sudah mendapatkan Nama poinnya. Anto Kristianto. Kami sudah Di mendapatkan poinnya. mana? Ini durasi kami singkat. Saya ingin Ya. langsung ke Bang Yudi. Oke. Tadi Di tidak mana? logis dan tidak benar. Boleh ditanggapi, silakan. Saya terasa lagi di sidang pra peradilan gitu. Baik. Apa yang disampaikan oleh Bang Patra itu permohonan semua gitu. Ya. Nah, tapi tentu saya akan menjawab dari persepsi penyidik ya. Baik. Oke. Bahwa ya pertama tentu ketika KPK menetapkan tersangka tentu sudah melalui proses uji yang benar. Mulai dari proses ada yang di Satgas Penyidikan. Kemudian maju ya ke Deputi Penindakan. Selanjutnya digelar di pimpinan KPK. Artinya akan diuji mana keterangan saksi yang menyatakan Pak Hasto seperti ini. Buktinya apa? Ya, dokumennya apa? Apakah ada alat rekaman pembicaranya seperti apa? Saya pikir kalau masalah alat bukti ya tentu kalau saya menyatakan clear lah kalau KPK, silakan saja. Kemudian yang kedua bahwa ketika KPK kemudian menemukan bukti yang baru gitu kan tidak harus dengan putusan-putusan sebelumnya ya kan. Ini sesat ini. Sesat ini. Ini sesat ini. Ya. Enggak dong, Bapak, ya. Bang. Ingat loh putusan itu Sesat. kan terhadap terdakwanya siapa. Ketika ada bukti baru, ada keterangan saksi baru, itu kan bisa. Kenapa? Abang yang jangan ngomong Kenapa seperti saya itu. bilang sesat? Ya. Kita harus bedakan antara peristiwa pidana. Ya. Loh, kan peristiwa pidananya beda. Apa yang Ini, jadi terdakwa? mana beda? Kan sebelumnya terdakwanya siapa? Yang Abang berpikir dilakukan dong. oleh penyelidikan itu menemukan peristiwa. Ya. Menemukan peristiwa. Peristiwa pidananya sudah ditemukan, makanya kemudian Peristiwa mereka masuk pidananya jadi penyidik adalah jadi tersangka kan? suap terhadap Wahyu Setiawan. Oke. Iya, suap, makanya bersama-sama. kan? Maka dalam hukum acara setelah penyidikan Ya. naik ke tahap penyidikan. Iya, sudah penyidikan Di tersangka. tahap penyidikan itulah Tersangka, ditentukan siapa pelakunya. Sudah kan? Ya. Nah, kalau dia sudah ditemukan pelakunya, apa bahaya you punya statement? Ya. Setelah ada fakta yuridis, Iya. setelah semua diperiksa, Iya. nambah lagi dalam satu perkara nanti. Jadi kira-kira begini, Pak. Enggak masalah Bang ketika ada tersangka baru. Saya pernah satu kasus 38. Sekarang saya tanya. 38 tersangka Bang, 38 Sekarang sprindik. saya tanya Iya. peristiwanya apa coba? Kita uji nih. Apa? Jangan pernah saya apa coba? Peristiwa apa? 38 tersangka. Contoh. sudah semua. Contoh. DPRD Sumut, satu perkara Iya. penerima suap. Ya kan banyak tersangkanya. Sprindiknya berapa? 38. Karena peristiwanya langsung. Mengerti kamu? Kalau dia Bang, dalam peristiwa. jangan bicara langsung, enggak berbeda-beda. Ada 8 dulu, ada 7 dulu. Itu yang Artinya saya bilang. Ada perkembangan Bang. Bang, Itu yang saya barang bilang bukti ya. itu pasti akan terus berkembang. Nggak mungkin kita mati gitu kan. Itu yang Masa saya ketika ada bilang. pengembangan perkara. Itu yang kemudian saya selesai. bilang di dalam peristiwa pidana. Penyidik punya kewenangan untuk menentukan siapa tersangkanya. Oke? Kewenangan berdasarkan alat bukti yang cukup, Ya. nggak mengada-ngada. Dan itu ada. Nggak ada lah pasti. Nggak ada rekayasa. ya. Nggak ada alat bukti yang Kalau diada-adakan, ini Bang. belum Nggak mungkin. disidangkan. Iya. Ya. Kalau ini belum disidangkan Ya. 2 perkara. Ya. Saya bisa terima. Ya, makanya sidangkan.